Timnas U17 masih membuka peluang menambah pemain diaspora untuk memperkuat skuad di Piala Dunia. Nova Arianto menegaskan, keputusan final akan diambil setelah evaluasi menyeluruh. Timnas Indonesia U17 menang 2-0 atas Uzbekistan, tampil dominan dan meyakinkan. Namun Erick Thohir mengingatkan tim agar tidak cepat puas jelang duel penentuan lawan Mali. Sintayong mengaku rindu atmosfer sepak bola Indonesia yang selalu penuh sorakan. Ia menilai fans Garuda jauh lebih setia dibanding supporter Korea Selatan. Proses naturalisasi Miliano Jonathans resmi berjalan dan tinggal menunggu tahap akhir. Pemain FC Utrecht ini diproyeksikan memperkuat Garuda di kualifikasi Piala Dunia. Latihan perdana Jay Itzes di Sassuolo langsung menuai sorotan berkat sikap kepemimpinannya. Publik Italia mulai berspekulasi ia bisa jadi kandidat kapten tim. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. Tim nasional Indonesia U17 masih membuka peluang untuk menambah pemain diaspora menjelang Piala Dunia U17. Pelatih kepala Nova Arianto menegaskan, langkah ini akan dipertimbangkan dengan matang sesuai kebutuhan tim. Saat ini, Garuda Muda sudah diperkuat oleh 4 pemain diaspora yang ikut ambil bagian dalam turnamen Piala Kemerdekaan 2025 di Medan. Mereka adalah Elzar Jacob, Noha Pohan, Aaron Liam Switela, dan Medeu Becker. Keempat nama ini tampil bersama tim sejak awal turnamen. Usai kemenangan 2 gol tanpa balas atas Uzbekistan di Stadion Utama Sumatera Utara, Nova mengakui masih ada ruang untuk perbaikan. Ia menyebutkan, jika diperlukan jumlah pemain diaspora bisa saja bertambah. Namun keputusan tersebut belum bisa dipastikan dalam waktu dekat, karena masih ada beberapa pemain yang belum sempat bergabung dengan skuad. Menurut Nova, evaluasi menyeluruh tetap dibutuhkan. Meski tim menunjukkan perkembangan positif, masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus segera dibenahi sebelum menghadapi persaingan di level dunia. Karena itu, opsi menambah pemain keturunan tetap terbuka. Beberapa nama diaspora lain yang dinantikan kehadirannya adalah Lucas Lee, Nicolas Mjolnir, serta penjaga gawang Mike Rajasa. 2 di antaranya, Mjolnir dan Rajasa bahkan sempat mengikuti pemusatan latihan di Bali bersama timnas. Kehadiran mereka dipandang bisa memperkuat lini yang masih dianggap rapuh. Nova menambahkan, untuk saat ini skuad memang belum sepenuhnya lengkap. Ia berharap Lucas Lee dari Amerika Serikat, Nicolas Mjolnir asal Norwegia, serta kiper Mike Rajasa yang bermain di Belanda bisa segera bergabung. Jika tidak memungkinkan, pelatih berusia 45 tahun itu menegaskan akan tetap mengandalkan pemain yang sudah ada sambil memaksimalkan potensi skuad yang tersedia. Timnas Indonesia U17 meraih kemenangan penting dalam laga kedua Piala Kemerdekaan. Bertanding di Stadion Utama Sumatera Utara, skuad Garuda Asia menundukkan Uzbekistan dengan skor 2-0. 2 gol kemenangan Indonesia dicetak pada menit ke-17 melalui tendangan Dimas Adi serta sundulan Al-Ghazani di menit ke-68. Sepanjang pertandingan, anak asuh Nova Arianto tampil dominan dengan permainan menyerang yang agresif. Kemenangan ini menjadi hasil positif pertama Timnas U17, setelah sebelumnya hanya bermain imbang 2-2 melawan Tajikistan di laga perdana. Tambahan 3 poin menempatkan Indonesia di posisi kedua klasemen sementara dengan 4 poin, tepat di bawah Mali yang memimpin dengan 6 poin. Uzbekistan berada di dasar klasemen tanpa poin, sedangkan Tajikistan menempati posisi ketiga dengan 1 poin. Erick Thohir menyampaikan apresiasinya atas performa Garuda Asia. Melalui akun Instagram pribadinya, Erick memuji keberanian tim muda Indonesia yang mampu mendominasi permainan dan menuntaskan pertandingan dengan kemenangan meyakinkan. Namun, Erick juga memberikan peringatan tegas. Ia mengingatkan para pemain agar tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, perjalanan di turnamen ini belum selesai dan masih ada 1 laga penting yang harus dihadapi, yaitu melawan Mali pada pertandingan terakhir. Pertemuan kontra Mali dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin 18 Agustus 2025. Laga ini dipastikan krusial karena Mali sukses meraih kemenangan dalam 2 pertandingan sebelumnya dan kini berada di puncak klasemen. Erick menegaskan, Mali akan menjadi lawan yang jauh lebih kuat dibandingkan Uzbekistan maupun Tajikistan. Jika mampu menaklukkan Mali,
maka Indonesia berpeluang besar keluar sebagai juara Piala Kemerdekaan 2025. Karena itu, Erik menekankan pentingnya menjaga fokus, disiplin, serta semangat juang hingga pertandingan terakhir. Dalam sebuah perbincangan bersama JJ, Sintayong mengungkapkan kerinduannya. Ia ditanya apakah masih mengingat suasana sepak bola di Indonesia dan apakah ia merindukan momen-momen tersebut. Dengan lugas, pelatih yang kini menukangi klub Ulsan HD itu menjawab bahwa ia selalu rindu suasana ketika tinggal dan bekerja di tanah air. Sintayong menyebut dirinya masih sering memantau perkembangan sepak bola Indonesia melalui media sosial, termasuk reaksi serta isi hati para pendukung. Namun, dari semua pengalaman yang ia rasakan, ada satu hal yang paling membekas. Sorak-sorai penonton yang menggema di stadion saat timnas Indonesia meraih kemenangan. Ia kemudian membandingkan atmosfer pertandingan di Indonesia dengan di Korea Selatan. Menurutnya, di Korea terdapat kebiasaan unik, di mana sebagian penonton memilih meninggalkan stadion lebih cepat, biasanya sekitar 5 menit sebelum laga usai, untuk menghindari kemacetan. Hal itu sangat berbeda dengan suasana di Indonesia. Sintayong dengan bangga menyebut dukungan supporter Garuda begitu luar biasa. Para pendukung tidak meninggalkan stadion meski pertandingan sudah selesai. Bahkan, mereka bertahan hingga 20 hingga 30 menit setelah laga. Bernyanyi bersama pemain, meneriakkan nama pelatih, dan terus memberikan dukungan penuh. Bagi Sintayong, momen kebersamaan dengan supporter itulah yang paling ia rindukan dari masa kepelatihannya di Indonesia. Atmosfer yang hangat, semangat yang tak pernah padam, serta solidaritas yang kuat dari para pendukung menjadi kenangan tak tergantikan. Meski kini ia sudah kembali melatih di Korea Selatan, Sintayong menegaskan bahwa pengalaman bersama timnas Indonesia tetap memberi kesan mendalam dalam perjalanan karirnya. Bagi sang pelatih, sorakan dan nyanyian supporter Garuda akan selalu menjadi bagian dari memori indah yang sulit untuk dilupakan. Proses naturalisasi pemain keturunan Miliano Jonathans resmi memasuki tahap penting. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia telah menerima berkas naturalisasi pemain berusia 21 tahun itu. Dengan langkah ini, Miliano hanya tinggal menunggu penyelesaian tahap akhir sebelum sah menjadi warga negara Indonesia. Penyerahan dokumen naturalisasi dilakukan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Kabar tersebut disampaikan Erick melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan itu, Erick menuliskan bahwa dokumen terkait proses naturalisasi Miliano telah resmi diserahkan. Miliano Jonathans saat ini tercatat sebagai pemain FC Utrecht. Ia merupakan pesepak bola keturunan asal Depok, Jawa Barat. PSSI memproyeksikan Miliano untuk memperkuat timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Putaran keempat kualifikasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Berdasarkan regulasi, 2 tim juara grup berhak lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara tim peringkat kedua masih harus berjuang melalui babak playoff antar benua untuk memperebutkan tiket tambahan. Apabila proses naturalisasi berjalan lancar, Miliano berpotensi besar untuk segera mengenakan seragam Garuda dan tampil memperkuat Indonesia di ajang penting ini. Kehadiran pemain muda yang berkarir di Eropa itu diharapkan mampu menambah kekuatan lini serang timnas Indonesia, sekaligus meningkatkan daya saing di level internasional. Erick Thohir menyampaikan apresiasi kepada Kemenpora yang terus mendukung penuh upaya PSSI membangun sepak bola nasional. Ia menegaskan bahwa kerjasama ini menjadi bagian dari visi besar untuk membawa timnas Indonesia semakin mendunia. Latihan perdana Jay Itzes bersama Sassuolo langsung menyita perhatian publik Italia. Pada sesi latihan, bek timnas Indonesia itu menunjukkan kemampuan adaptasi cepat dengan rekan-rekannya, meski baru bergabung beberapa hari sebelumnya. Menariknya, dari latihan perdana tersebut muncul dugaan bahwa Jay Itzes bisa saja dipercaya sebagai kapten baru Sassuolo. Hal itu terlihat dari sikap kepemimpinan yang ia tunjukkan di lapangan, termasuk arahan tegas dan koordinasi yang diberikan kepada rekan setimnya. Jay Itzes sendiri bukan sosok asing dengan ban kapten. Sebelumnya, ia pernah dipercaya menjadi kapten di Venezia, serta memimpin timnas Indonesia ketika masih dilatih Sintayong. Pengalaman tersebut membuat kemampuannya dalam memimpin, berkomunikasi, dan menjaga kekompakan tim tidak perlu diragukan lagi. Meski baru berusia 25 tahun, jiwa kepemimpinan Jay tampak jelas. Dalam latihan perdana,
Ia terlihat aktif mengatur barisan pertahanan, memberikan instruksi, bahkan berteriak mengordinasikan posisi rekan-rekannya. Tindakan itu mengingatkan publik pada gaya kepemimpinannya bersama Garuda ketika ia mampu memegang kepercayaan sebagai kapten dalam waktu singkat. Sikap tegas dan kemampuan komunikasi inilah yang memunculkan spekulasi bahwa Sassuolo mungkin akan mempertimbangkan J.I.Z sebagai kandidat kapten. Meski begitu, keputusan akhir tentu berada di tangan pelatih. Ada kemungkinan tim pelatih akan menilai lebih jauh performanya pada pertandingan resmi pertama sebelum menentukan apakah ia layak menyandang ban kapten. Meski status kapten belum ditetapkan, latihan perdana J.I.Z sudah cukup membuktikan bahwa dirinya mampu memberi pengaruh besar bagi tim barunya. Kini, perhatian tertuju pada laga debut Sassuolo untuk melihat sejauh mana peran J.I.Z akan berkembang di kancah sepak bola Italia.